Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan risiko global tahun 2015-2016 menurut World Economic Forum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Lintang Karisma. Nama saya Ristia Nur Amirah. Nama saya Nur Afifah Rambadanti. Nama saya Agnesia Putri Mitayani. Nama saya Stefania Lady Julieta. Berikut pembahasannya. Risiko merupakan segala sesuatu yang mungkin terjadi karena ketidakpastian. Risiko global itu sendiri merupakan kondisi atau ketidakpastian yang dimana bila terjadi dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi beberapa negara di dunia maupun beberapa industri yang sedang berjalan di dunia. Dan hal ini dapat dirasakan dampaknya hingga 10 tahun. Risiko global dipicu oleh adanya global trend yang menunjukkan suatu pola yang dapat dianalisis atau dapat dilihat polanya yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Contohnya adalah tren pertumbuhan ekonomi global yang cenderung menurun karena adanya krisis ekonomi global. Next. Berikut merupakan tabel perkembangan risiko global tahun 2015-2016. Terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kemungkinan atau likelihood dan berdasarkan dampak atau impact. Yang pertama berdasarkan kemungkinan. Di tahun 2015, risiko pertama yang kemungkinannya besar terjadi adalah adanya konflik antar negara. Risiko ini termasuk ke dalam bidang geopolitik. Kemudian disusul oleh risiko perubahan cuaca yang ekstrim, terjadi kegagalan pemerintahan nasional, krisis atau runtuhnya suatu negara, dan tingginya tingkat pengangguran. Berbeda dengan tahun 2016, risiko pertama yang kemungkinannya besar terjadi adalah terjadi migrasi dengan skala yang besar. Risiko ini termasuk ke dalam bidang sosial. Lalu disusul oleh risiko terjadi perubahan cuaca yang ekstrim, terjadi kegagalan mitigasi dalam perubahan iklim dan adaptasi lingkungan, adanya konflik antar negara, dan sering terjadi bencana alam. Berdasarkan dampaknya atau impact, di tahun 2015, risiko pertama yang besar terjadi adalah dari sisi sosial, yaitu terjadinya krisis kelangkaan air, yang membuat suatu wilayah kekurangan akan ketersediaan air. Disusul dengan terjadinya penyebaran penyakit atau infeksi penyakit, adanya senjata pemusnah massal, adanya konflik antar negara, dan terjadinya kegagalan mitigasi dalam perubahan iklim dan adaptasi. Sedangkan di tahun 2016, risiko pertama yang besar terjadi adalah dari sisi lingkungan, yaitu terjadi kegagalan mitigasi dalam perubahan iklim dan adaptasi lingkungan. Kemudian, adanya senjata pemusnah massal, terjadinya krisis kekurangan air atau kelangkaan air, terjadi migrasi dalam skala besar, dan terjadi kenaikan harga energi yang tinggi. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ristia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan risiko tahun 2015 sampai 2016. The Changing Global Risk Landscape 2015 sampai 2016. Pertama, di sini saya akan menyebutkan dari yang skala kemungkinannya paling tinggi dan dampaknya paling tinggi juga, yaitu yang berwarna merah, yaitu kegagalan pada yaitu skala paksa mitigasi yang tinggi, kemudian disusul oleh kegagalan pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kemudian yang ketiga disusul oleh ketidakstabilan sosial yang mendalam, dan disusul lagi oleh hilangnya keanekaragaman hayati dan keruntuhan sosial, dan disusul oleh yang berwarna biru ini yaitu deflasi, disusul lagi oleh guncangan harga energi, dan saya juga akan menjelaskan tentang penurunan dari 2016 sampai 2015. Yang pertama yaitu risiko konflik antar negara, yang kedua keruntuhan atau krisis negara, yang ketiga penyebaran penyakit menular, dan yang terakhir kerusakan infrastruktur informasi penting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai top 3 risiko regional.
Yang pertama saya akan jelaskan yaitu benua Eropa. Pengangguran struktural tinggi atau setengah pengangguran terlihat sebagai risiko yang paling tidak siap dihadapi oleh Eropa, kemudian diikuti oleh migrasi paksa skala besar dan ketidakstabilan yang mendalam. Kedua faktor, pengangguran dan arus migrasi ke Eropa, diperkirakan akan tetap ada dan tinggi dalam agenda ke depan dan merupakan faktor pendorong ketidakstabilan sosial. Yang kedua yaitu North America atau Amerika Utara. Kegagalan atau kekurangan infrastruktur kritis, serangan, kegagalan dunia maya skala besar, dan kegagalan adaptasi perubahan cuaca merupakan 3 risiko yang paling tidak siap dihadapi oleh Amerika Utara. Selanjutnya, Afrika Sub-Saharan paling tidak siap untuk infeksi, penyakit, dan pengangguran. Keduanya adalah kunci penting mengingat baru-baru ini peristiwa dan fakta pertumbuhan penduduk yang kuat diperkirakan memperparah pengangguran di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya yaitu East Asia, Asia Timur, dan Pasifik. Risiko paling tidak siap untuk konflik antara negara ini ialah kegagalan dalam perencanaan kota. Itu juga satu-satunya wilayah yang melaporkan adanya ketidaksiapan untuk bencana lingkungan buatan manusia. Dan yang terakhir terjadi yaitu Fukushima pada tahun 2011. Kegagalan pada perencanaan kota ialah salah satu dari 3 risiko pertama di Asia Timur dan Pasifik, Amerika Latin, Karibia, dan Asia Selatan. Selanjutnya itu Top Risk 2016 yang akan disampaikan oleh Kukulintang Karisma. Baik, berikut ini saya akan menyampaikan top risk di tahun 2016 dari beberapa wilayah di dunia. Next ya. Yang pertama, Eropa. Top risk dari Eropa adalah krisis fiskal atau risiko yang berkenaan dengan pendapatan negara di wilayah Eropa. Kemudian yang kedua adalah Amerika Utara. Top risk Amerika Utara adalah kejahatan cyber atau serangan cyber. Hal yang biasanya terjadi adalah pencurian data dan penipuan data. Ketiga adalah Asia Tengah dan Rusia. Top risk wilayah ini adalah krisis fiskal yang berkenaan dengan pendapatan negara di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang melemah dari perkiraan, inflasi yang tidak terkendali, konflik antar negara, dan pengangguran. Keempat adalah wilayah Asia Timur dan Pasifik. Top risk di wilayah ini adalah harga energi yang tinggi. Wilayah Asia Timur merupakan wilayah yang memiliki sumber daya minyak yang melimpah, sehingga sering terjadi naiknya harga sumber daya minyak dan menimbulkan risiko di wilayahnya. Dan yang kelima adalah wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Top risk dari wilayah ini adalah banyaknya pengangguran dan setengah pengangguran, terutama kalangan umur remaja hingga dewasa. Hal ini dibuktikan sebanyak 33% kaum muda di Yordania merupakan pengangguran. Data ini diambil sekitar tahun 2013 dan di atas 20% pengangguran di Oman, Arab Saudi, dan Aljazair. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Agnesia. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu risiko global pada tahun 2015. Berikut adalah 10 impact teratas di tahun 2015 beserta kategorinya. Yang pertama yaitu krisis air. Krisis air dan risiko terkait peristiwa cuaca ekstrim seperti bencana alam, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kemunduran ekosistem. Selain itu, krisis air dalam risiko global yang dianggap paling berpotensi berdampak pada dekade mendatang. Yang kedua, penyebaran penyakit menular. Kehidupan perkotaan yang padat memudahkan penyebaran penyakit menular. Dengan proyeksi peningkatan besar, populasi yang tinggi di daerah kumuh, dan semakin canggihnya jaringan transportasi antar kota, penyebab penyakit menular dapat terjadi dengan sangat cepat dan sulit dikendalikan, menciptakan risiko wabah penyakit global. Yang ketiga yaitu senjata pemusnah massal. Dalam beberapa dekade mendatang, kemajuan teknologi, akses yang lebih besar ke pengetahuan ilmiah, dan meningkatnya kerentanan informasi rahasia terhadap ancaman dunia maya, meningkatkan risiko proliferasi WMD, terutama di daerah yang rentan. Yang keempat, konflik antar negara. Konflik antar negara tahun ini dianggap paling mungkin berdampak tinggi risiko selama 10 tahun ke depan, atau memang bahkan mungkin lebih cepat. Konflik antar negara bukan lagi fisik, tetapi menggunakan sarana ekonomi dan dunia maya perang untuk menyerang privasi seseorang sebagai
serta aset yang tidak berwujud. Yang kelima, kegagalan beradaptasi dengan perubahan iklim. Kegagalan perubahan iklim adaptasi telah menjadi pusat perhatian. Ini beresiko mengalihkan perhatian pembuat keputusan untuk melanjutkan reformasi ekonomi. Yang keenam, guncangan harga energi. Rantai pasok global yang luas yang dibentuk oleh perusahaan multinasional lebih efisien, serta kompleksitas dan kerapuhan keterkaitannya membuat mereka rentan terhadap risiko sistemik, yang menyebabkan gangguan besar pada pembatasan ekspor dan impor. Ketujuh, kerusakan infrastruktur informasi penting. Hal ini sering kali merupakan hasil dari penundaan. Persepsi bahwa risiko sangat kecil sehingga tidak layak dipertimbangkan atau dikesampingkan. Berinvestasi dalam kesiapsiagaan jarang segera dihargai dalam proses pemilihan. Tantangannya adalah keuangan serta insentif yang tidak selaras. Kedelapan, krisis fiskal. Di antara pasar negara berkembang dan ekonomi berkembang, krisis fiskal adalah risiko yang paling mengkhawatirkan. Tetapi guncangan harga minyak berada di urutan kedua, diikuti oleh krisis likuiditas. 9. Pengangguran atau setengah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan perubahan teknologi kemungkinan akan membuat pengangguran tetap tinggi di masa yang akan datang, juga di negara-negara berkembang. Meningkatkan risiko kerusuhan dan kekerasan yang dapat dengan mudah menyebar dari masing-masing negara untuk mempengaruhi ekonomi global. 10. Hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem. Penangkapan ikan yang berlebihan, pengundulan hutan, dan pengelolaan ekosistem sensitif yang tidak memadai seperti terumbu karang meningkatkan tekanan pada sistem makanan dan air. Selanjutnya, berikut adalah 10 impact teratas di tahun 2016. Saya akan menjelaskan poin 1 dan 3, karena poin 1 dan 3 saling berkaitan. Yang pertama yaitu, poin 1 yaitu kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Poin 3, krisis air. Kekhawatiran jangka panjang lebih terkait dengan tren fisik dan sosial yang mendasari, seperti kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, krisis air dan pangan. Menariknya, kejadian cuaca ekstrim dan ketidakstabilan sosial dianggap menjadi perhatian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mencerminkan ekspektasi bahwa frekuensi dan intensitas krisis akan terus meningkat. Poin 2, senjata pemusnah massal. Hal ini menempati peringkat kedua sebagai resiko paling kecil kemungkinannya terjadi, tetapi paling berdampak besar jika memang terjadi. Poin 4, migrasi paksa skala besar. Definisi resiko ini mencakup migrasi paksa yang tidak hanya disebabkan oleh kekerasan dan konflik, tetapi juga karena alasan lingkungan atau ekonomi. Poin 5, guncangan harga energi yang parah. Guncangan harga dapat merujuk pada kenaikan ataupun penurunan harga energi secara tiba-tiba. Hal ini mengakibatkan pergeseran kekayaan yang berarti input yang lebih rendah untuk industri, inflasi yang lebih rendah, dan lebih banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan di sektor lain. Poin 6, hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem. Hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem meningkatkan daftar kekhawatiran. Kekhawatiran mencerminkan perasaan bahwa risiko terkait perubahan iklim telah berdalih dari hipotesis ke pasti, karena tindakan yang tidak memadai telah dilakukan untuk mengatasinya. Poin 7, krisis fiskal. Peningkatan premi risiko pada investasi di pasar negara berkembang yang telah ditekan dalam beberapa tahun terakhir, suku bunga kemungkinan akan naik di masa yang akan datang dan dapat merusak keberlanjutan hutang yang tinggi dan menyebabkan pembalikan arus modal. Poin 8, penyebaran penyakit menular yang cepat dan masif. Bakteri, virus, parasit, ataupun jamur menyebabkan penyebaran penyakit menular yang tidak terkendali yang menyebabkan kematian meluas dan gangguan ekonomi. Poin ke-9, gelembung aset. Ledakan gelembung aset menghantam bisnis di seluruh perekonomian.
Ketika kepercayaan bisnis jatuh, begitu juga konsumsi, pendapatan, dan investasi, yang dapat menyebabkan resesi berkepanjangan. Poin yang terakhir, ketidakstabilan sosial yang mendalam. Transformasi ini hasil dari kemajuan teknologi yang bergerak cepat, globalisasi, kekayaan, dan konsentrasi pendapatan, pergeseran demografi, kurangnya kesempatan kerja, dan iklim yang berubah. Ketidakstabilan sosial tidak selalu merupakan faktor negatif, karena dapat mendorong ke arah keseimbangan baru yang lebih baik dan berpotensi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan. Ya, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi resiko global tahun 2015. Pertama, ada krisis air. Mitigasinya adalah belajar mengatasi krisis air. Yang kedua, penyebaran penyakit menular. Mitigasinya adalah upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit, dan mengurangi kontak. Ketiga, senjata pemusnah massal. Mitigasinya adalah meningkatkan sentimen nasionalis. 4. Konflik antar negara. Mitigasinya adalah membuat pertumbuhan lebih inklusif. 5. Kegagalan beradaptasi dengan perubahan iklim. Mitigasinya adalah mengurangi sumber atau penambah gas rumah kaca. 2. Melakukan penyesuaian perubahan iklim. Next. Hilangnya keanekaragaman. Mitigasi resiko global 2015. Keenam. Maaf, sebelumnya ini salah slide. Keenam. Mitigasi resiko global 2015. Keenam. Untuk menjaga inflasi dan mencapai pertumbuhan yang kuat. 7. Kerusakan infrastruktur penting. Mitigasinya adalah melakukan inovasi. 8. Krisis fiskal. Mitigasinya kebijakan defisit. 9. Pengangguran dan setengah pengangguran. Mitigasinya adalah memaksimalkan sumber daya manusia, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. 3. Melakukan pelatihan kerja. 10. Hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem. Mitigasinya adalah konversi merujuk kepada hierarki biospatial. Next. Mitigasi resiko global 2016. Pertama, ada kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mitigasinya adalah pemerintah menegakkan atau memberlakukan langkah-langkah efektif untuk mengurangi perubahan iklim, melindungi populasi, dan membantu bisnis yang terkena dampak perubahan iklim untuk beradaptasi. 2. Senjata pemusnah massal. Mitigasinya adalah pemerintah membuat teknologi dan material nuklir, kimia, biologi, dan radiologi dikerahkan menciptakan krisis internasional dan potensi kehancuran yang signifikan ketika dibutuhkan. 3. Krisis air. Mitigasinya adalah memanfaatkan kelebihan air pada musim hujan, maka diharapkan dapat membantu menyiapkan cadangan air yang nantinya dapat dipergunakan pada musim kemarau. 4. Migrasi paksa skala besar. Mitigasinya adalah pemerintah kota-kota besar memberlakukan kebijakan kota tertutup, yaitu larangan bagi penduduk atau khususnya penduduk pendatang yang tidak memiliki kartu penduduk di negeri itu atau pekerjaan tetap untuk tinggal di kota yang dituju. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah lokal agar para pendatang yang tidak memiliki modal atau peluang kerja di perkotaan tidak lantas menumpuk di kota-kota besar. 5. Guncangan harga energi yang parah, naik atau turun. Mitigasinya ada 3. Pertama, operasi untuk mengendalikan harga komoditas tertentu. 2. Kebijakan fiskal khusus untuk ekspor dan impor pangan. 3. Memastikan pasokan pangan di dalam negeri bisa memenuhi permintaan nasional. 6. Hilangnya keanekaragaman hayati dan runtuhnya ekosistem laut. Mitigasinya adalah melestarikan keanekaragaman plasma nutfah yang penting bagi program budidaya. 7. Krisis fiskal di negara ekonomi utama. Mitigasinya adalah upaya
Upaya pemeliharaan kesinambungan fiskal juga dapat dilakukan dengan memperkuat daya tahan fiskal yang ditempuh melalui beberapa cara, yaitu pertama, penguatan fiskal buffer, dua, meningkatkan fleksibilitas pengelolaan fiskal, dan tiga, memelihara kerentanan fiskal atau fiscal vulnerability. 8, penyebaran penyakit menular yang cepat dan masif. Mitigasinya adalah pemerintah membuat pencegahan dan pengadaian penyakit. Kiranya seluruh komponen tersebut dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit pada seluruh lini dapat menggunakan rencana aksi program atau revisi sebagai salah satu pedoman. 9. Gelombang aset dalam ekonomi utama. Mitigasinya adalah mengeksplorasi perbedaan lanskap risiko global di seluruh wilayah dan menawarkan pemahaman yang mendalam tentang 5 dari 6 risiko global yang paling banyak dikutip di seluruh dunia. 10. Ketidakstabilan sosial mendalam. Mitigasinya ada 3. Yang pertama, peningkatan kualitas penduduk. 2. Mobilitas geografis. 3. Menciptakan peluang kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afifah. Hal-hal yang menarik dari artikel adalah, 1. Cara mendapatkan survei risiko global dengan menggunakan banyak responden, sekitar 900 orang, diminta untuk menilai risiko seperti kemungkinan, dampak, dan identifikasi. Kedua, pada tahun 2015 terdapat 3 bagian konstelasi risiko dari temuan survei, yaitu interaksi antara geopolitik dengan ekonomi, urbanisasi di negara berkembang, dan pemerintah baru memunculkan teknologi. Ketiga, laporan tahun 2015 adalah penggambaran tren dan risiko. Laporan ini memperkenalkan perbedaan baru antara risiko dan tren. Tren didefinisikan sebagai pola istilah yang ada pada saat ini terjadi dan bisa memperkuat risiko global dan atau mengubah hubungan antara mereka. Tren tidak seperti risiko dan terjadi secara pasti, serta bersifat jangka panjang. Yang keempat, konflik antar negara yang paling mungkin memiliki dampak risiko tinggi, dan responden lebih khawatir tentang risiko geopolitik dalam jangka pendek ketimbang jangka panjang. Banyak pengamat mengatakan percaya bahwa dunia memasuki era baru strategi persaingan antar kekuatan global. Contohnya seperti tumbuhnya paham nasionalisme di Rusia. Next. Yang kelima, risiko seperti krisis air, konflik antar negara, dan kegagalan adaptasi perubahan iklim telah menjadi pusat perhatian ketimbang risiko ekonomi pada tahun 2015. Yang keenam, risiko yang dihadapi berbeda di beberapa wilayah. Contohnya di Eropa adalah pengangguran, dan di Asia Pasifik adalah konflik antar negara dan kegagalan perencanaan kota. Yang ketujuh, meskipun kategori risiko sama, namun terdapat beberapa perbedaan dalam perubahan risiko global tahun 2015 dan 2016. Contoh tahun 2015 berdasarkan geopolitikal yaitu konflik antar negara, dengan tahun 2016 yaitu perang bersenjata. Yang kedelapan, negara dengan risiko yang memiliki nilai persentase paling tinggi pada tahun 2016 adalah Amerika Utara yang memiliki cybercrime dengan persentase 100%, dan Asia Tengah yang memiliki risiko krisis fiskal berkaitan dengan pendapatan negara dengan persentase 100%. Dan yang kesembilan, Internet of Things atau IoT dalam mitigasi risiko kerusakan infrastruktur informasi penting. Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan data melalui jaringan internet tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer atau manusia. Next. Kesimpulan perbandingan risiko global 2015 dan 2016. Risiko yang terjadi pada tahun 2015 dan 2016 ada yang berbeda dan ada pula yang sama. Dalam top 10 risiko pada urutan pertama seperti tahun 2015, ditempati oleh risiko krisis air yang merupakan bagian sosial. Namun, pada tahun 2016, risiko tersebut menurun dan kemudian digantikan oleh kegagalan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berkaitan dengan bidang lingkungan. Risiko yang terjadi pada kedua tahun tersebut lebih banyak memiliki risiko pada bidang ekonomi dan sosial, serta risiko yang paling sedikit berada di bidang teknologi, yaitu kerusakan infrastruktur informasi penting.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.